Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang vektor, yaitu subbabnya adalah tentang operasi dasar antara dua buah vektor. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk materi yang pertama, di sini ada kesamaan vektor, di mana misalkan ada dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Nah, di sini vektor A sama B-nya kita nyatakan dalam bentuk vektor basis gitu ya, tapi bisa dalam bentuk yang kolom atau baris ya. Ini hanya contoh saja. Nah, jadi di sini untuk vektor A dan B, dia dalam bentuk vektor basis jika vektor A dan B-nya itu sama atau vektor A sama dengan vektor B, maka berlaku jika dia dalam bentuk kesamaan vektor adalah jika A1 berarti sama dengan B1 karena dia sama-sama sebagai koefisiennya I gitu ya. Lalu A2 sama dengan B2 karena dia sama-sama angka di depan J atau koefisiennya J. Lalu untuk A3 sama dengan B3 karena dia sama-sama koefisiennya dari K gitu ya. Jadi untuk setiap elemennya itu sama karena vektor A sama dengan vektor B disesuaikan dengan IJK-nya gitu ya. Nah, ini disebut dengan kesamaan vektor. Oke, langsung ke contoh soalnya. Di sini ada dua buah vektor, vektor A dan vektor B, di mana vektor A-nya itu I ditambah XJ min 3K. Lalu untuk vektor B-nya di sini X min YI min 2J min 3K. Di mana di sini vektornya, angka-angka di depan IJK-nya itu tidak semuanya sudah dalam bentuk angka, melainkan masih dalam bentuk X dan Y gitu ya. Nah, di sini keterangan dari soalnya adalah jika vektor A sama dengan vektor B, maka tentukan nilai dari X plus Y. Jadi kita cari nilai X plus Y-nya dengan cara mencari nilai X dan Y-nya menggunakan prinsip dari kesamaan vektor. Langsung saja kita jawab di sini. Jadi kalau misalkan vektor A sama dengan vektor B, berarti kita sama dengan ini ya. Vektor A sama dengan vektor B di sini. Nah, berarti I kita buat dipakai warna merah gitu ya, sama-sama I, lalu J sama dengan J warna biru, lalu K sama dengan K gitu ya. Sehingga di sini kita dapat untuk yang pertama, untuk yang I, angka di depan I ini ada ya walaupun tidak dituliskan, yaitu 1. Berarti 1 di sini sama dengan apa di sebelah ruas kanan, yaitu X min Y. Nah, kita dapat untuk persamaan yang pertama. Lalu untuk persamaan yang kedua yang warna biru, di depan J itu ada X gitu ya. Nah, X ini sama dengan apa di ruas kanannya, yaitu di depan J-nya di sini yang ruas kanan yaitu adalah min 2. Berarti kita dapat nilai X-nya sama dengan min 2. Berarti di sini dari persamaan kedua kita sudah dapat nilai X-nya. Lalu untuk yang ketiga, persamaan yang ketiga min 3K. Jadi di sini yang ruas kanannya min 3K. Berarti ini sudah sama ya. Berarti kita nggak perlu cari lagi. Sehingga yang belum didapat adalah nilai Y-nya karena X-nya sudah ada di persamaan kedua. Nah, untuk mencari nilai Y, kita substitusikan persamaan kedua atau nilai X-nya ke persamaan pertama untuk mencari nilai Y gitu ya. Jadi untuk yang persamaan pertama itu kan 1 sama dengan X min Y. Nah, 1 sama dengan X-nya kita ganti karena X kan min 2 gitu ya, dikurang Y. Nah, karena kita mau cari Y-nya kita pindahin ke ruas kanan. Tadinya negatif pindah jadi positif. Min 2-nya tetap, satunya pindah jadi min 1. Nah, sehingga di sini kita dapat Y-nya min 2 dikurang 1 hasilnya min 3. Didapatlah X sama Y-nya. Nah, kan yang ditanya X plus Y berarti kita tinggal jumlahkan. X-nya min 2, Y-nya min 3. Berarti X plus Y min 2 ditambah min 3 sehingga didapat hasilnya adalah minus 5. Nah, seperti ini penggunaan dari kesamaan vektor. Oke, selanjutnya kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan vektor. Sama kita misalkan di sini kalau tadi kita contohnya adalah vektor basis, ini contohnya vektor kolom gitu ya. Ada vektor A sama vektor B. A1, A2, A3, lalu vektor B-nya B1, B2, B3 disusun ke bawah karena ini vektor kolom. Nah, jika A ditambah B sama dengan C, jadi vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor C, maka kita dapat vektor C-nya itu adalah tinggal menjumlahkan masing-masing komponen dari vektor A dan vektor B-nya. Berarti tinggal A1 ditambah dengan B1, lalu A2 ditambah dengan B2, lalu A3 ditambah dengan B3. Jadi tinggal dijumlahkan karena A plus B sama dengan vektor C. Nah, didapatlah vektor C-nya. Begitu juga untuk yang A min B atau vektor A dikurang vektor B sama dengan vektor C. Sehingga vektor C-nya kita dapat tinggal kita kurangkan. A1 dikurang B1, lalu A2 dikurang B2, lalu A3 dikurang dengan B3. Seperti ini untuk konsep penjumlahan dan pengurangan antara dua buah vektor. Oke, untuk contohnya di sini contohnya adalah
Di sini jika ada vektor A, B, dan C, yaitu vektor A 1, 2, 3, vektor B-nya 2, min 1, 0, lalu vektor C-nya 2, min 1, 3. Hitunglah vektor A ditambah vektor B dikurang vektor C. Ini sudah operasi campuran ya. Nah, berarti kita langsung saja. Di sini vektor A ditambah vektor B kurang vektor C. Kita tulis di sini vektor A-nya 1, 2, 3, vektor B-nya 2, min 1, 0, lalu vektor C-nya 2, min 1, 3. Nah, boleh kita satukan ya. Untuk operasinya langsung aja, walaupun di sini ada 3 A, B, C, langsung kita satukan juga boleh, tapi tandanya jangan sampai salah. Jadi yang pertama untuk yang atas 1 ditambah 2 dikurang 2 gitu ya. 1 ditambah 2 dikurang 2 gitu ya. Lalu untuk yang tengah 2 ditambah min 1 dikurang min 1 gitu ya. 2 ditambah min 1 dikurang min 1. Nanti min ketemu min jadinya plus gitu ya. Lalu untuk yang bawah 3 ditambah 0 dikurang 3 gitu ya. Nah, tinggal kita cari di sini 1 tambah 2 kurang 2 berarti dapat 1. 1 ditambah min 1 min 1. Min ketemu min jadinya plus, berarti ini habis, berarti sisanya 2 gitu ya. Lalu 3 tambah 0 dikurang 3 habis, tinggal 0. Nah, didapatlah hasil dari vektor A ditambah vektor B dikurang vektor C. Nah, seperti ini operasi penjumlahan dan pengurangan antara vektor. Nah, lalu untuk komponen vektor sendiri sebenarnya waktu pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tapi belum masuk ke dalam bentuk vektor nilainya gitu ya, masih dalam bentuk A, B, C-nya. Nah, di sini misalkan contohnya diketahui titik A 352 ini dalam bentuk vektor baris ya, dan vektor B 1, 2, 4, tentukan komponen-komponen vektor AB. Komponen vektor AB. Ditanya komponen vektor AB. Jadi kamu kalau masih ingat pertemuan sebelumnya, untuk mencari komponen vektor AB berarti vektor B dikurangi dengan vektor A. Ingat ya. Jadi yang huruf belakang dulu dikurangi dengan huruf yang depan. Ingat, huruf belakang dikurangi dengan huruf yang depan. Jadi kalau dia vektor AB berarti vektor B kurang A. Kalau dia BA berarti jadinya vektor A dikurang vektor B. Ingat ya. Jadi yang belakang dulu baru yang depan dikurangin. Nah, di sini karena di sini ada titik A 352 berarti itu artinya vektor A-nya dibuat adalah 352. Kita buat dari vektor baris kita ubah ke vektor kolom, lebih enak gitu ya. Kalau kolom itu sebenarnya untuk penghitungan operasi itu lebih enak. Lalu untuk titik B 124 berarti kita buat di sini vektor B-nya 124 dalam bentuk vektor kolom juga. Sehingga kalau kita mau mencari komponen vektor AB yaitu dengan rumus tadi vektor B dikurang A, berarti kita tinggal masukkan vektor B-nya tadi 124 gitu ya. Lalu vektor A-nya 352. Nah, tinggal kita kurangkan. Jadi 1 dikurang 3 itu berarti min 2, 2 dikurang 5 itu min 3, lalu 4 dikurang 2 hasilnya 2. Sehingga di sini kesimpulannya adalah komponen vektor AB-nya adalah min 2, min 3, 2. Nah, ini yang dinamakan dengan komponen vektor dengan menggunakan angka, karena sebelumnya kita masih belum ya, masih dalam bentuk hurufnya saja. Oke, untuk contoh yang kedua di sini berhubungan dengan pertemuan sebelumnya juga. Jadi di sini diketahui titik P min 130 dan Q 12 min 2. Tentukan panjang vektor PQ. Jadi sebelum kita tentukan panjang vektor berarti kita harus tahu dulu nih komponen vektor PQ-nya, karena di sini masih diketahui P dan Q-nya saja masih terpisah. Berarti kalau komponen vektor PQ-nya kita cari dulu. Sama seperti contoh sebelumnya. Jadi kita cari dulu ini kalau titik P itu min 130 berarti vektor P-nya min 130. Kita ubah dalam vektor kolom. Lalu vektor Q-nya 1, 2, min 2 berarti vektor Q-nya 1, 2, min 2 dalam bentuk vektor kolom. Nah, sehingga kalau kita mau cari komponen vektor PQ, nah ingat ya, huruf belakang dulu, Q kurang P. Ingat, ini harus diingat baik-baik. Kalau PQ berarti Q kurang P. Nah, Q-nya 1, 2, min 2 dikurang P-nya min 1, 3, 0. Nah, berarti kalau dikurangin dapat 1 dikurang min 1, ini min ketemu min jadinya plus jadi 2. Lalu 2 dikurang 3 dapat min 1, lalu min 2 dikurang 0 hasilnya min 2. Nah, sudah dapat komponen vektornya, baru kita cari panjang vektornya. Masih ingat ya, panjang vektor rumusnya apa? Tandanya dengan harga mutlak ya, harga mutlak dari vektor PQ. Yaitu adalah tinggal mengkuadratkan tiap elemen-elemennya. Jadi akar dari 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Jadi tinggal dikuadratkan saja lalu diakarin. Sehingga didapat di sini 4 tambah 1 tambah 4. Didapat akar 9 yaitu 3. Nah, ini gitu ya. Jadi dalam bentuk pengaplikasian dari bentuk penjumlahan, pengurangan komponen vektor dan juga panjang vektor. Jadi yang kemarin materinya masih nyambung gitu ya. Oke, sekarang untuk perkalian vektor dengan bilangan real. Nah, misalkan di sini ada vektor A, A1, A2, A3, vektor kolom, dan M itu merupakan bilangan real. Artinya kalau misalkan ada vektor C didapat dari M dikalikan dengan vektor A, maka
M dikalikan dengan masing-masing elemen dari vektor A gitu ya, yaitu A1, A2, A3. Jadi tinggal kaliin satu-satu. Jadi M kali A1, M kali A2, lalu M kali A3. Nah, ini namanya perkalian vektor dengan bilangan real. Jadi dikalikan satu-satu. Jangan satu aja, tapi semua elemennya dikalikan. Mau dia dimensi 2, mau dia dimensi 3, sama saja berlakunya gitu ya. Oke, langsung ke contoh soalnya. Di sini, untuk contoh soalnya diketahui vektor A 2 min 1 6 dan vektor B-nya 2 min 1 4. Vektor X yang memenuhi untuk persamaan vektor A dikurangi 2 kali vektor X sama dengan 3 kali vektor B. Jadi ada bentuk persamaan nih, gitu ya. Dimana di sini yang ditanya adalah vektor X-nya yang belum diketahui. Gitu ya, vektor A sama B-nya sudah diketahui. Nah, berarti di sini yang pertama harus kamu lakukan adalah memisalkan vektor X. Nah, vektor X itu berarti dia masing-masing punya elemen ya, yaitu X1, X2, sama X3. Gitu, sama kayak tadi contohnya kan A, vektor A berarti A1, A2, A3. Berarti kalau dia vektor X, ya berarti X1, X2, X3. Nah, berarti di sini sesuai dengan persamaannya, vektor A dikurang 2 kali vektor X sama dengan 3 kali vektor B. Nah, tinggal masukkan vektor A-nya tadi 2 min 1, 6. Dikurang 2 kali vektor X. Vektor X-nya tadi udah dimisalin kan ya, sama dengan 3 kali vektor B. Nah, sesuai dengan perkalian antara bilangan real dengan vektor, yang 3 kali 2 min 1, 4 ini kita kaliin satu-satu. Gitu ya. Ini juga sama, yang 2 juga sama, kita kaliin satu-satu sama vektor X-nya. Sehingga didapat 2 min 1, 6 dikurang, ini 2-nya kali ini satu-satu. 2X1, 2X2, 2X3. Ini juga sama, 3 kali 2, 6, 3 kali min 1, min 3, 3 kali 4, 12. Gitu ya. Nah, sampai sini berarti nanti ada 3 persamaan nih. Yang atas, tengah, sama bawah. Untuk mencari nilai X-nya masing-masing. Yang pertama kita untuk nyari X1-nya. Berarti dari yang atas dulu. Perhatikan baik-baik. 2 dikurang gitu ya. 2 dikurang 2x1 sama dengan 6. Untuk yang atas, 2 dikurang 2x1 sama dengan 6. Bentuk persamaan pertama. Sehingga kalau kita mau cari min 2x1-nya, berarti 2-nya kita pindahin ke ruas kanan ya. Berarti 6 dikurang 2 karena plus pindah jadi min. Sehingga kita dapat di sini 6 dikurang 2 4. Nah, lalu karena kita mau cari X1-nya, berarti min 2-nya pindah jadi ngebagi. Jadi 4 dibagi min 2, hasilnya adalah min 2. Kita dapat X1-nya. Begitu juga untuk yang persamaan kedua, yang tengah. Min 1 dikurang 2x2 sama dengan min 3. Min 1 kurang 2x2 sama dengan min 3. Sama caranya, min 2x2-nya tetap sama dengan min 3. Min 1-nya pindah jadi plus 1. Sehingga untuk nyari x2-nya, min 3 tambah 1 itu min 2. Min 2-nya pindah membagi, jadi min 2 bagi min 2, hasilnya 1. Gitu ya, itu untuk yang tengah. Untuk yang bawah, 6 dikurang 2x3 sama dengan 12. 6 dikurang 2x3 sama dengan 12. Berarti di sini 2x3 min 2x3 sama dengan 12, 6-nya pindah jadi min 6. Berarti x3-nya adalah 12 kurang 6 itu 6. Min 2-nya pindah membagi, berarti 6 dibagi min 2. Hasilnya minus 3. Sehingga kita dapat nih X1, X2, X3-nya. Sisa kita simpulkan bahwa vektor X-nya yang dimaksud adalah X1-nya min 2, lalu X2-nya 1, lalu X3-nya min 3. Didapatlah vektor X-nya. Nah, seperti itu. Jadi untuk mencari ya vektor X yang belum diketahui, tapi menggunakan prinsip dari tadi perkalian antara vektor dengan bilangan real, gitu ya. Oke, di sini sudah ada latihannya yang bisa kamu kerjakan. Di sini soalnya sesuai dengan contohnya masing-masing, gitu ya. Jadi nanti kamu tinggal ikuti saja sesuai dengan contohnya. Jika masih belum paham, bisa langsung ditanyakan via WhatsApp, gitu ya. Oke, Ibu akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.